this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez ganggu Pecco Bagnaia di kualifikasi MotoGP Thailand 2023, netizen curiga kisah 2015 terulang. Marc Marquez mencoba membuntuti Pecco Bagnaia pada kualifikasi MotoGP Australia 2023, kenapa bukan Jorge Martin saja? Adegan unik kembali terjadi antara Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, pada kualifikasi MotoGP Thailand 2023, Sabtu pagi ini. Marc Marquez kembali membuntuti Pecco Bagnaia sepanjang sesi kualifikasi MotoGP Thailand 2023, demi mendapatkan keuntungan, towing, atau slipstream. Saat baru keluar dari garasi Ducati, Bagnaia terlihat mencoba melaju lambat sambil mengawasi aktivitas garasi tim Repsol Honda. Ia tampaknya tahu Marquez sedang menunggunya, sehingga memilih sedikit melambat dan memberikan jalan ke pembalap-pembalap lain untuk mendahuluinya di pit lane. Namun meski sudah begitu, tetap saja juara dunia 8 kali tersebut berhasil membuntuti Bagnaia dari pit lane, seperti yang terjadi pada seri-seri sebelumnya. Sadar dibuntuti, murid Valentino Rossi tersebut mencoba beberapa kali menghindar dari pembalap Honda tersebut. Bahkan Pecco sampai sengaja melambat di area track dan melewati area run-off, namun diikuti oleh Marquez dan hampir menabraknya. Aksi kucing-kucingan ini semakin ramai, tatkala akun resmi MotoGP mengunggah video tayangan ulangnya di Instagram. Jadi pembalap tersukses di MotoGP Thailand, tapi masih harus sungkem sama rider ini. Banyak penggemar mengkritik aksi Marquez, bahkan menaruh kecurigaan terhadap pembalap 30 tahun tersebut. Apalagi jelas-jelas Martin lebih kencang pada sesi ini, lantas kenapa tetap Pecco yang dibuntuti oleh MM93? Seperti yang diketahui, Marquez memang lebih mendukung Jorge Martin untuk menjadi juara dunia musim ini. Jadi hal itu membuat netizen teringat memori lama 2015 silam, saat Marquez dicurigai membantu Jorge Lorenzo untuk mengalahkan Valentino Rossi kala itu. Aneh kenapa milih di towing Pecco, sedangkan yang lagi on fire performanya dari sesi latihan Martin. Menarik, akankah drama 2015 terulang? Tulis akun @aditya_pratama 4, Jurdun 8x kok nempelin Jurdun sekali, sahut @masaul27. Apakah akan terjadi 2015 part 2? Komen @bang.yantara. JGN bilang mau sabotase, membela tim negaranya seperti waktu itu bela Lorenzo. DGN mau menjagal Rossi, tulis @pacedadi. Bagnaia ke toilet juga kayaknya bakal diikutin sama Marc, balas @jenny_vr46. Menarik nih, apakah akan ada drama terjadi di MotoGP Thailand 2023 akhir pekan ini? Kita tunggu saja. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Ditendang karena Marc Marquez, pembalap Gresini Racing geram dengan tim sendiri. Fabio Di Giannantonio merasa kecewa setelah Gresini Racing menendang dirinya karena kedatangan Marc Marquez musim depan. Fakta menyakitkan harus diterima Di Giannantonio bahwa dia tidak lagi menjadi bagian dari Gresini Racing pada MotoGP 2024 mendatang. Kepastian itu datang setelah tim yang kental dengan nuansa Indonesia tersebut resmi mendapatkan rider terkenal yakni Marc Marquez. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut telah memutuskan untuk menyudahi kontraknya lebih dini bersama Honda seiring krisis yang sedang dialami. Ya, sejatinya Marquez masih memiliki kontrak bersama tim berlogo sayap tunggal tersebut satu musim lagi atau hingga akhir 2024 mendatang. Di Gresini Racing, pembalap asal Spanyol itu akan diikat kontrak selama satu musim saja. Nantinya, Marquez akan bertandem dengan sang adik Alex Marquez yang sudah terlebih dulu berlabuh di tim yang dikomandoi Nadia Padovani. Tak hanya itu saja, peraih 8 gelar juara dunia tersebut akan mendapatkan paket motor Ducati Desmosedici GP23. Kedatangan Marquez menjadi kenyataan yang sulit diterima oleh Fabio Di Giannantonio karena merenggut tempatnya. Rider berkebangsaan Italia itu merasa kecewa sekaligus sedih dengan situasi yang sedang dia alami pada saat ini. Dengan kenyataan ini, Di Giannantonio sudah tidak bisa mewujudkan harapannya bersama Gresini Racing. Saya merasa sangat sedih karena saya benar-benar mencurahkan segalanya untuk tim ini, ucap Di Giannantonio, dilansir dari Motosan.
Sedikit menyedihkan bagi saya karena saya benar-benar ingin menggapai target utama saya bersama tim ini, imbuhnya. Walau merasa sedih dan kecewa, rider berusia 25 tahun tersebut sadar bahwa dia harus bersikap profesional dengan hal ini. Di sisi lain, Di Giannantonio juga tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya kepada Gresini Racing, timnya sendiri. Dia sebenarnya ingin timnya untuk menunggu lebih lama lagi alih-alih mengambil keputusan yang bersifat terlalu buru-buru. Gresini juga diharapkan lebih percaya dengan progres yang ditunjukkan di Giannantonio di bawah arahan kepala kru Frankie Carchedi. Tapi kemudian di sisi lain ini adalah soal Marc Marquez. Kami di jalur profesional dan hal itu bisa terjadi, ucap Di Giannantonio. Ini adalah hal yang wajar karena ini adalah soal Marquez. Saya juga tak suka dengan cara tim mengelola situasi ini. Jujur saja, mereka seharusnya bisa lebih percaya pada saya dan Frankie dan pekerjaan kami. Mereka seharusnya bisa menunggu lebih lama, mengambil keputusan, tuturnya menambahkan. Di Giannantonio sepenuhnya menyadari bahwa rekam sejak Marquez sebagai rider juara tidak bisa ditolak oleh siapapun termasuk Gresini. Marquez akan datang, dia yang terbaik dengan 8 gelar juara dunia. Jadi tak apa-apa, inilah yang terjadi, kata Di Giannantonio. Setelah mendapatkan fakta bahwa akan tergusur karena Marquez, Di Giannantonio menorehkan performa kompetitif dalam 2 seri terakhir. Dia konsisten finish di 10 besar pada GP Indonesia dengan di urutan keempat pada sesi sprint dan urutan ke-6 dalam balapan utama. Sedangkan pada GP Australia akhir pekan kemarin, dia berhasil meraih podium pertamanya di kelas tertinggi dengan finish di urutan ketiga. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Teringat mendiang suami, bos Gresini menyesal lepas pembalap kesayangan demi Marc Marquez. CEO Gresini Racing, Nadia Padovani, mengakui ada rasa penyesalan telah mengakhiri kerjasama pembalap mereka, Fabio Di Giannantonio. Gresini memutus jasa Fabio Di Giannantonio menyusul kedatangan Marc Marquez ke tim yang didirikan sejak tahun 1997 itu. Pembalap yang akrab disapa dengan Di Gia itu harus merelakan kursinya untuk Marc Marquez. Di Gia sebenarnya pembalap berbakat. Pembalap asal Italia itu dilirik usai mendapatkan kontrak bersama Gresini pada musim 2015 di kelas Moto3. Namun Di Gia baru secara reguler menjadi pembalap Gresini setahun berselang. Di Gia berkompetisi di kelas Moto3 selama 3 musim penuh dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2018. Pencapaian terbaik Di Gia adalah pada Moto3 2018 saat ia keluar sebagai runner-up, di bawah Jorge Martin yang keluar sebagai kampiun. Di Gia berhasil mencetak 2 kali kemenangan dan 6 kali podium. Naik ke kelas Moto2, Di Gia sempat berpisah selama 2 musim dari Gresini dengan bergabung ke tim Speed Up Racing pada tahun-tahun 2019 sampai tahun 2020. Akan tetapi, Di Gia kembali dipinang Gresini pada musim 2021 yang menjadi tahun terakhirnya di kelas Moto2. Di mana 1 kemenangan dan 4 podium masih diraih pembalap berusia 25 tahun itu sebelum ia naik ke kelas utama pada tahun 2022. Sejak level junior, Di Gia memang merupakan pembalap Italia yang cukup potensial. Hal itu yang membuat mendiang Fausto Gresini yang adalah suami dari Nadia Padovani tertarik membawa Di Gia berlaga di Grand Prix. Maka dari itu, Padovani mengakui sebuah pilihan sulit saat harus rela melepaskan pembalap yang sudah lama menjadi keluarga digantikan oleh pembalap dengan gelar juara dunia MotoGP 6 kali itu. Tentu saja saya ingin melakukannya, tetapi sulit untuk memberikan jawaban tentang berhenti, kata Padovani, kepada Gpon dikutip Motosan. Saya menyesal telah melepaskan Fabio Di Giannantonio, pembalap yang dibawa suami saya ke kejuaraan dunia dan tumbuh bersama kami, ujar Padovani dengan perasaan sedih. Ketika hal itu mulai terwujud, kami jelas memiliki kesempatan untuk saling berhadapan, tetapi kami sudah berada dalam tahap menyelesaikan langkah. Kami, sebagai tim independen, memiliki kebebasan untuk memilih pembalap kami. Ketika rumor pertama kali muncul di Misano, kami tidak bisa mengatakan apa-apa. Banyak sekali variabel yang membuat kami memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula kami bahkan tidak tahu apakah itu akan berhasil. Kemudian, ketika Honda memutuskan kontrak, kami juga bisa mulai bergerak, ujar Padovani. Dengan perasaan menyesal, Gresini harus merelakan salah satu pembalap kesayangan mereka yang sudah bergabung selama 7 musim lamanya.
Meski begitu, Padovani secara profesional ingin membuka lembaran dengan memiliki pembalap juara dunia di paddock. Pada awalnya saya melihatnya, Marquez, dari sudut pandang seorang penonton, dia berasal dari generasi pembalap yang penuh semangat dan keinginan untuk menang. Saya ingat pertarungannya dengan Valentino Rossi, tutur Padovani. Saya sendiri menikah dengan seorang pembalap, saya selalu mengikuti dunia ini. Sangat sedikit pembalap yang terlahir seperti itu, saya melihatnya berkembang selama bertahun-tahun di Gresini. Kontak pertama kami adalah saat penandatanganan kontrak, pada Kamis pagi. Saya bertemu Alex dan saya sangat menyukai karakternya. Saya yakin mereka berbeda. Sebagai seorang ibu saya bisa membayangkan bahwa mereka juga memiliki banyak kesamaan, ujarnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Kehilangan kursi Gresini, Di Giannantonio tidak mau menyerah, saya harus berjuang mati-matian. Pada akhir pekan, ketika secara resmi kehilangan posisinya di Gresini Ducati untuk 2024, Fabio Di Giannantonio menampilkan balapan terbaiknya di MotoGP. Jelang akhir pekan MotoGP Indonesia di Mandalika, Gresini mengumumkan Marquez akan menggantikan Di Giannantonio tahun depan, di mana pembalap 25 tahun itu hampir dipastikan kehilangan kursi 2024 karena tidak mampu menyamai kecepatan pembalap Ducati lainnya. Namun Di Giannantonio dan krunya tetap fokus dan kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil dengan pencapaian terbaik dalam karirnya menyamai posisi ke-8 di Jepang, kemudian ke-6, sprint, dan ke-4, Grand Prix di Mandalika. Bahkan jika seluruh dunia bercanda tentang saya dan hampir menentang saya dan staf saya tidak pernah menyerah, kata Di Giannantonio, yang bergabung dengan tiga besar Francesco Bagnaia, Maverick Vinales, dan Fabio Quartararo di Parc Ferme sebagai pebalap independen teratas. Saya selalu bekerja dan fokus untuk menjadi lebih baik dan lebih baik, lebih cepat dan lebih cepat. Hari ini bukanlah kemenangan, ini bukan podium. Tapi itu adalah hasil yang bagus yang memberi Anda sedikit, hadiah itu adalah momen yang bagus. Di Giannantonio mencapai posisi keempat setelah berjuang dari posisi ke-15 pada lap pembuka. Saya lolos dengan baik tetapi saya terlalu dekat dengan Mark jadi saya menutup throttle sedikit. Saya kehilangan banyak tempat. Makanya saya bilang, oke, sekarang waktunya benar-benar fokus, ujarnya. Sejujurnya saya mengendarai salah satu balapan terbersih dalam hidup saya, sangat halus dan presisi. Saya menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dan saya mengatur ban dengan sangat baik. Jadi saya mengatur ban, mendorong, melakukan overtake yang tepat itu sempurna, katakanlah. Hanya sekali finish 10 besar dari Asen hingga India, dan dengan masa depan MotoGP-nya menjadi efek domino dari spekulasi Marc Marquez yang berkembang, Di Gia memilih untuk menutup diri dari semua hal negatif. Saya seperti semua orang, aku punya emosi, aku punya perasaan, tentu saja ini sulit karena ini bukan sekadar olahraga, inilah hidupku. Jadi dibicarakan dalam pekerjaan saya adalah salah satu hal tersulit dalam hidup saya, katanya. Tetapi juga sebagai manusia, kami mampu menjadi kuat dan saya pasti kuat di saat-saat sulit. Aku ingin dan itu memaksaku untuk kuat bekerja, untuk menjadi fokus. Tutup acara sosial, wawancara dekat, berbagai rumor, berbagai komentar dan kerjakan saja pada diri saya sendiri. Berada di gua, dan bekerja seperti orang gila. Ini adalah hasil kecil yang menyatakan kamu berbuat baik, itu tidak mudah, tapi kami akan kembali. Satu-satunya harapan Di Giannantonio untuk bertahan di MotoGP untuk musim ketiga tampaknya ada di LCR, jika Johan Zarco dipindahkan untuk mengambil alih Marc Marquez di Repsol Honda. Sangat disayangkan kejuaraan ini kehilangan pebalap yang melakukan tugasnya dengan baik. Jadi saya pikir saya mendapatkan lebih banyak peluang untuk bertahan. Mari kita lihat, kata Di Giannantonio tentang tahun 2024. Di Gia menegaskan bahwa jika dia 100% yakin bahwa saya tidak bisa bertahan di MotoGP tahun depan, saya akan mempertimbangkan kejuaraan lain. Di Giannantonio saat ini berada di urutan ke-14 dalam kejuaraan dunia menjelang putaran Phillip Island akhir pekan ini saat rekan setimnya Alex Marquez yang masih cedera patah tulang rusuk akan melakukan upaya lain untuk kembali. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,